Kenalin, aku punya temen, namanya si Mae. Si Mae lagi berantakan banget hidupnya. Masalahnya gak ada yang kelar, yang ada malah terus-terusan nambah. Dia lagi galau, gara-gara doinya ketahuan selingkuh. Tapi gak ada waktu buat lama-lama galau, soalnya tugas video koprol deadline-nya 2 jam lagi. Belum lagi, besok harus ngumpulin tugas gambar virus corona di HVS A3. Baru 1 kali tag video kopro, ngadak-ngadak si Cume, kucingnya, eong-eong gak berhenti. Lari-lari macam kesurupan. Tilik punya tilik, ternyata makanan si Cume habis. Baru aja nih dia ngehela napas 1 detik. Mas Paket datang, ngirim kursi anti pegel yang udah dia tunggu-tunggu. Seneng lah si Mae. Taunya dia gak bisa ngerakitnya. Pas lagi kisruh-kisruhnya, muncul juga godaan. K-drama favoritnya yang lagi ongoing, update episode baru. Sempurna. Kamu pernah punya temen gak macam si Mae? Atau jangan-jangan kamu salah satu orang yang lagi belibet banget hidupnya kayak si Mae? Nah, sekarang nih kita bakalan bahas gimana sih langkah-langkah mecahin masalah dan apa aja strategi yang bisa kita gunain buat ngadepin masalah biar gak berabe gitu hidup kita. Video ini fix bakalan berguna banget buat kamu yang masalahnya lagi numpuk kayak cucian akhir minggu. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, kamu harus cari dan tentuin dulu apa sih masalahnya. Lah, ini kan masalah udah banyak banget. Kok kita malah disuruh cari masalah lagi sih? Bukan gitu, bukan. Tapi, kita tentuin dulu mana sih yang benar-benar jadi masalah buat kita sekarang, mana yang harus diselesain duluan, mana yang bisa ditunda dulu, bisa dibantu orang, atau malah bisa diabaikan dulu. Nah, untuk ngebagi masalah, kita bisa pakai skala kuadran prioritas dengan menggunakan teknik manajemen yang disebut Eisenhower Decision Matrix yang diciptakan oleh Dwight Eisenhower. Inti dari teknik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu dengan lebih baik dengan memisahkan hal-hal yang kita lakukan ke dalam 4 buah kategori. Yang pertama, penting mendesak. Nah, untuk tugas yang kayak gini, itu harus dikerjain sekarang juga. Contohnya dalam masalah si Mae, yaitu tugas bikin video koprol. Karena kan deadline-nya 2 jam lagi. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Nah, untuk masalah yang kayak gini, kita harus bikin jadwal untuk tentuin kapan mau dikerjainnya. Contohnya, yaitu ngegambar virus corona yang harus dikumpulin besok. Juga ngerakit kursi anti pegel. Ngegambar virus corona ini kan penting ya, soalnya itu tugas dari guru. Tapi nggak mendesak karena deadline-nya masih besok, masih ada waktu. Yang kedua, ngerakit kursi anti pegel juga penting karena si Mae akhir-akhir ini ngerasanya pegel banget gitu gara-gara duduk di lantai. Nah, tapi nggak mendesak. Jadi, hal-hal kayak gini nih, kita harus tentuin jadwalnya mau kapan dikerjain. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Nah, untuk masalah yang kayak gini, kita bisa minta tolong orang buat ngerjainnya. Contohnya dalam masalah si Mae, yaitu beli makanan si Cume. Beli makanan si Cume kan sebenarnya nggak penting-penting banget gitu ya, karena ceritanya si Cume ini udah dikasih cemilan gitu. Nah, tapi jadinya mendesak, soalnya si Cume jadi ngintil-ngintilin terus si Mae, padahal dia kan mau bikin tugas. Nah, jadi si Mae bisa nih minta tolong ke si Malih misalnya untuk beliin makanan si Cume. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Ya, untuk masalah yang kayak gini sih bisa diabaikan dulu. Contohnya yaitu nonton K-drama favorit yang baru update episode baru. Dah tuh, sekarang kita udah nemuin masalah yang penting dan mendesak harus dikerjain sama si Mae sekarang juga, yaitu bikin video koprol. Langkah selanjutnya yaitu kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Ada 3 strategi pemecahan masalah.
Pertama, subgoaling. Subgoaling yaitu membagi masalah ke dalam beberapa bagian. Misal, dalam membuat video koprol, pertama Mae harus belajar dulu caranya koprol. Yang kedua, pastiin juga baterai HP-nya cukup. Dan yang terakhir, dia harus mastiin bahwa tempat dan fasilitas buat dia koprol itu memadai. Strategi ini juga bisa Mae gunakan dalam memecahkan masalah lainnya. Contohnya, Mae buat jadwal hari ini setelah bikin video koprol, dia cari gambar virus corona. Malamnya, baru deh dia coba gambar. Besok paginya, tinggal diwarnai deh. Begitu terus, kita bisa menjadwalkan sub-sub goal agar lebih mudah mencapai goal utama. Strategi yang kedua yaitu algoritma. Algoritma adalah suatu aturan atau strategi yang apabila diterapkan secara tepat, pasti akan dapat memecahkan suatu masalah. Jadi singkatnya, algoritma adalah cara memecahkan masalah dengan membaca instruksi. Misalnya, kalau tadi ingin tahu cara koprol, Mae nggak cuma lihat video orang koprol sambil berharap dia tiba-tiba bisa aja gitu. Tapi, dia baca langkah demi langkah untuk koprol. Misalnya, pertama berlari ke depan, kedua pertahankan kedua lutut tegap, dan loncat dengan menjulurkan kedua tangan ke depan. Nah, cara algoritma ini bisa dipakai Mae untuk merakit kursi anti pegel yang baru dikirimin mas-mas paket. Cara yang terakhir yaitu heuristik. Heuristik memberi solusi jangka pendek, tapi belum tentu dapat memberi jawaban. Contohnya dalam masalah Mae, doi ketahuan selingkuh. Mae bisa nih hilangin kesedihannya dengan nonton opa-opa ganteng atau hangout bareng teman-temannya dengan menjaga protokol kesehatan ya. Nah, cara ini memang gak akan menyelesaikan masalah Mae seutuhnya. Tetap aja gitu, akhirnya dia harus ngomong sama doi, kenapa sih dia selingkuh. Tapi, at least Mae bisa sedikit rilis kesedihannya. Nah, sekarang kita udah tentuin kan ya, strategi untuk memecahkan masalah bikin video koprol, yaitu dengan subgoaling dan algoritma. Maka, langkah yang ketiga yaitu evaluasi solusi. Misalnya, Mae udah buat video, dan pas lihat hasilnya, ternyata resolusi videonya jelek, alias buram. Oh, ternyata dia lupa ngeset kamera HP-nya ke resolusi yang tinggi. Jadi, evaluasi solusi ini penting banget nih, karena dengan evaluasi, kita bisa tahu kesalahan kita dalam strategi tadi tuh apa sih. Kalau udah selesai evaluasi solusi, langkah terakhir yaitu berpikir ulang dan mendefinisikan kembali masalah serta solusi. Misalnya, Mae udah selesai bikin video dan udah juga dikumpulin. Sekarang dia merenung nih, oh tadi tuh masalahnya aku harus bikin video. Strateginya dengan subgoaling dan algoritma. Gak ada masalah sih, akhirnya video itu selesai. Tapi, pas prosesnya tuh terburu-buru gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu? Oh ternyata waktu bikin video tuh sebenarnya gak sesingkat itu, gak 2 jam sebelum deadline baru dikerjain, tapi dianya nunda-nunda dari kemarin-kemarin. Jadinya gak maksimal deh. Habis ini juga gak ada jeda untuk istirahat, karena tugas lain masih menunggu. Nah berarti masalahnya lain kali enggak lagi deh main nunda-nunda tugas. Itu tadi langkah-langkah dan strategi pemecahan masalah yang kita analogikan dengan masalah Mae. Dari video ini bisa disimpulkan bahwa dengan cara dan strategi apapun, intinya masalah hanya bisa selesai dengan dihadapi. Jangan kebanyakan menunda atau menghindar, karena masalah gak bisa selesai sendiri. Itu aja video hari ini. Thank you for watching. Semoga ada manfaatnya. Bye-bye, see you next time.